Hai, kembali bersama Julia Hakim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk semua yang nonton ya. Jadi ini bukan pembacaan untuk kamu sendiri. Rame-rame banyak orang, otomatis energinya akan campur aduk. Silahkan kalian tonton, kalian simak baik-baik. Dari awal hingga akhir jangan di skip-skip, jangan dilewat-lewatin supaya kalian memahami sepenuhnya bacaan kali ini ya. Untuk temanya seperti biasanya kita serahkan kepada semesta, berikut juga isi bacaan ya. Saya cuman menyampaikan saja. Pertama-tama kita mau lihat energi kamu terlebih dahulu ya. Energi kamu semua yang nonton, semoga banyak yang ketarik energinya. Dan jangan lupa kalian berdoa sebelum mengikuti bacaan ini. Oke, kita mulai. Fokus ke kartunya ya teman-teman ya, tapi tetap rileks. Kita tarik sama-sama energi kamu. Silakan kalian rasakan. Pakai intuisi, pakai akal sehat. Kalau memang bacaan ini kalian merasakan bukan energi kamu yang ketarik, berarti bacaan ini untuk orang lain yang juga nonton video ini. Oke, ini general energinya bisa terbolak dan terbalik, bisa vice versa antara kamu dengan energi seseorang yang kamu pikirkan. Silakan kamu pilih bagian-bagian dari kartu yang sekiranya itu cocok untuk kamu, manfaat untuk kamu, berguna untuk kamu saja. Ya, positif ambil, yang kalau ada yang negatif bagi dirimu, buang. Oke, kita lihat ya. Kamu orangnya itu bangga akan diri sendiri, punya kepercayaan diri yang lumayan ya. Kalian merasa mungkin pencapaian-pencapaian yang kamu dapatkan selama ini, kamu cukup bangga akan itu. Dan kamu memang tipikal orang yang mungkin nggak sepenuhnya butuh validasi orang lain ya. Kamu cukup percaya diri dengan dirimu sendiri, sekalipun orang menganggap kamu tidak seperti yang kamu harapkan, kamu nggak masalah. Tapi memang sebenarnya kamu adalah seseorang yang kalau kalau dipuja seneng gitu loh. Ya tapi semua orang sih seperti itu. Dan saya lihat beberapa ya, mungkin banyak yang nonton ini tuh memang orang-orang yang populer ya, orang-orang yang mungkin terkenal, banyak yang tahu, public figure, mungkin selebgram ya, seleb TikTok, seleb YouTube mungkin ya. Nah, seperti itu. Seleb Facebook ya. Jadi mungkin orang-orang itu ya yang ketarik ke sini. Orang yang banyak dikagumi, banyak fansnya, banyak penggemarnya ya. Apakah ini ada energi Julie Hakim Tarot? Julie Hakim Tarot mungkin ya. Oke. Banyak loh teman-teman, Three of Wands itu kan energi memantau atau energi kejauhan atau energi yang eh, beda wilayah. Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin kalian itu ngetop ya di platform-platform yang sekarang banyak itu, di medsos-medsos, sosmed-sosmed. Saya lihat gitu. Banyak yang memperhatikan kamu loh. Wah, ini kok saya jadi GR ya. Jangan-jangan ini energi saya juga katut ini. Ya. Seperti itu. Dan saya melihat kamu sering melihat juga seberapa banyak sih yang menyukai kamu, seberapa banyak juga yang tidak menyukai kamu. Wah, ini kayaknya energiku katut ini. Tahu katut, ngikut-ngikut ya. Kamu siapa ini? Semesta tunjukkan penonton saya ini yang bagaimana orangnya. Coba saya lihat. Ada yang keluarkah? Gak ada. Oke. Oke. Kamu lagi getol-getolnya ya? Lagi semangat-semangatnya ya? Apa yang kamu lakukan saat ini, kamu percaya aku melakukan hal yang benar ya, maka dari itu aku lakukan aja. Banyak di sini orang-orang yang cukup senang dengan kepopuleritasannya, kepopulerannya ya. Ya, sehingga di sini kalian itu banyak mata memandang kamu loh. Banyak mata memandang kamu.
Oke, saya lihat di sini ya. Ya ini nggak selalu selebgram ya. Bisa juga kalian itu pembisnis yang sedang disorotin banyak orang. Mungkin produknya lagi laku ya. Lagi bisnisnya lagi oke. Oke, teman-teman, sebenarnya kamu ada energi-energi pesimis orangnya ya, pesimis ya. Pesimis, satu hal kamu pede, tapi pesimis, apakah aku dengan kepedeanku ini bisa berhasil? Tapi kamu yang penting maju aja. Maju aja ndelucur ya, yang penting, eee, udah nggak usah terlalu dipikir apa kata nanti. Ya mungkin ini juga, energi kamu yang sedang kamu lakukan ya, yang sedang kamu alami. Energi kan saya tidak membatasi ya, mungkin ditunjukkan sifat kamu, mungkin juga ditunjukkan keinginan kamu, tapi ini rupanya yang sedang kamu jalani saat ini, ya. Ada yang mantau-mantau kamu teman-teman. Dengan kesuksesan kamu, dengan kepopuleran kamu, ada yang memandang dirimu, ya. Bisa orang banyak, bisa beberapa orang. Kemudian di sini dengan kepopuleran kamu ini, dengan kamu sekarang menjadi sosok yang mungkin banyak yang mengidolakan, banyak yang suka, mungkin bisnis kamu juga sukses. Ini, ada yang mendekati, ada yang mendekati. Tapi satu sisi, bukan kamu begitu saja mau, ya, tapi kamu pesimis, ya enggak ya, tapi kayaknya enggak deh, enggak dulu deh, ini mirip sama yang kemarin deh. Kalian kalau nonton video saya yang kemarin, ini mirip-mirip, mungkin kemarin yang nonton, sekali ini juga nonton lagi, ya. Oke, itu energi kamu, sekali lagi ini general, mungkin dari yang saya sampaikan, mungkin dari beberapa kartu yang tadi muncul, itu tidak semuanya bisa cocok sama kamu. Mungkin hanya beberapa saja, begitu pula dengan yang saya sampaikan. Kalau ada yang cocok ambil, teman-teman ambil dan kalian rasakan, jangan dicocok-cocokin ya. Kalau kali ini memang nggak cocok nggak ada masalah teman-teman, kamu bisa nonton video saya yang lainnya semuanya timeless, kalian bisa nonton di sana. Mungkin di sana energi kamu lebih ketarik. Oke, kita lihat energi seseorang yang mungkin sedang memperhatikan kamu ini ya. Loh, ada yang terbuka? Apa ini? Waduh. Oke, di sini saya melihat tadi yang terbuka itu King of Pentacles ya. Saya lihat ada seseorang, sosok maskulin ya, nggak selalu cewek, nggak selalu cowok. Cewek banyak yang energinya divine-nya maskulin. Orang yang tapi juga kalau maskulin itu lebih banyak cowok, tapi tidak menutup kemungkinan juga cewek. Cewek yang mandiri, cewek yang pintar cari duit, cewek yang tegas. Nah, ya, nggak mini-mini, itu energinya maskulin, gitu. Oke? Mungkin yang juga badannya strong, ya. Itu juga energinya maskulin. Oke, kita lihat ya, seseorang yang sedang memantau kamu ini siapa sih? Bisa jadi kamu sudah tahu orangnya, bisa jadi kamu belum tahu. Oke. Loh, orang ini memang sudah menunjukkan aksinya, yang ditunjukkan ke sini. Orang ini adalah orang yang cukup perhatian sama kamu dan kamu tahu gitu loh. Kalau memang kamu nggak tahu atau kamu nggak mau tahu atau memang nggak ada yang mendekati kamu, nggak ada yang menunjukkan sikap perhatian, empati, ya, sok-sok akrab, SKSD gitu ya. Berarti nggak berarti ini mungkin bukan ya. Karena ini energi orang yang sudah, eee, gelagatnya kelihatan gitu loh. Oke lanjut ya. Aku baca tarot ini bukan dongeng loh ya. Kalian harus, simak baik-baik ya, jangan dipas-pasin. Oke, orang ini pernah meninggalkan kamu. Orang ini pernah meninggalkan kamu. Oh, tahu aku. Meninggalkan kamu ya, habis itu tahu kamu ngetop ya, kamu oke, kamu populer, banyak yang menyukai, mungkin secara bisnis kamu juga lancar ya. Dianya langsung pura-pura empati. Sebenarnya pura-pura enggak sih Bunda, nanti kita lihat ya. Jadi dia ini adalah seseorang yang pernah menghindar-hindar sama kamu. Mungkin pernah mengabaikan, atau pernah lari dari hubungan, atau pernah meninggalkan kamu. Oke, lanjut ya. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Siapa sih dia? Siapa sih dia? Hmm, orang ini pernah bikin kamu sakit hati banget ya. Atau orang ini pernah punya sakit hati sama kamu. Bisa dua kemungkinan. Ini kan general. Orang ini pernah sakit hati sama kamu karena mungkin
pernah kamu tinggalkan atau pernah kamu abaikan, itu bisa terbalik seperti itu. Sekali lagi teman-teman, ini general ya, kamu pilih dan pilih, dan kalau ingin untuk kamu sendiri, ya bukan rame-rame seperti ini, kalian konsultasi pribadi, personal reading, private reading, ya, pembacaan pribadi dengan saya, nanti akan saya eh, jelaskan di akhir video ya, atau kalian langsung cek bio, cek profil, cek beranda, cek saya lah ya, yang Julie Hakim di sana ada. Oke, kalian akan terhubung dengan admin, bukan dengan saya. Lanjut ya. Oke, ini King of Pentacles itu jelas keluar. Orang ini mungkin ya, dulunya merasa oke, ya, merasa oke, nggak butuh kamu, dia merasa sukses, atau dia merasa kamu cintai. Jadi mungkin ada kalanya dia itu ya bukan ngeremehin sih. Ya mungkin ngeremehin juga ya. Tapi lebih kepada nggak terlalu menganggap lah, nggak terlalu ini. Atau mungkin orangnya sibuk kerja, sibuk alasan, sibuk alasan dan sibuk yang lain-lainnya ya. Intinya orang ini nggak begitu memperhatikan kamu ya. Ada bahkan yang begitu saja pergi, ada di sini ya. Tapi setelah melihat kamu, saya nggak tahu dia lihat kamu dari mana, dari ujung kuku, dari penerawangan, dari teleskop, bukan teleskop, teropong atau dari apa, atau info-info, yang jelas orang ini tahu kamu sekarang oke, kamu sekarang sukses, kamu sekarang penuh kepercayaan diri, ya. Jadi teman-teman ini mungkin seperti gini loh, orang kalau pernah dikecewakan, terpuruk, bangkit ya, fokus kepada dirinya sendiri, healing, bangkit, sukses, entah suksesnya kan nggak selalu dari hal yang materi, ya. Sukses itu setiap orang beda-beda ya, tolak ukurnya. Pada intinya kamu sukseslah dari kacamata kamu sendiri. Nah, dia melihat kamu seperti itu, pernah terpuruk dan kamu healing, kamu ada awakening, spiritual awakening, secara jiwa kamu bangkit. Jadi kamu tampak bersinar gitu loh. Jadi kamu tak pingin nggak bersinar? Sehingga nggak hanya dia menarik energi dia. Kalau kamu sudah bersinar ya, nggak hanya dia, siapapun bisa tertarik sama kamu karena kamu memancarkan energi atau aura yang positif. Nah, intermezzo aja ya. Ini masukan. Jadi mungkin seperti itu ceritanya. Kita lihat koneksinya ya. Koneksi sama kamu sama dia saat ini masih ada apa enggak ya? Masih ada apa enggak? Kalau kamu kayaknya sudah sibuk ya. Kamu sibuk ya. Mungkin kadangkala teringat dia. Tapi kayaknya kamu nggak mau mikirin gitu loh ya. Ya ingat-ingat aja ya. Tapi enggak gitu. Enggak ah. Coba kalau dia ke kamu, apakah koneksinya juga sama? Kalau memang sama-sama koneksinya udah enggak ya. Ya udah kayaknya pembacaannya nggak usah lama-lama, seperlunya aja. Kita lihat ya, koneksi kamu sama dia. Oke. Koneksi kamu sama dia. Kamu itu sudah seperti ada yang sudah seperti keluarganya. Ya, artinya kamu itu bukan dia tidak menganggap kamu orang lain. Begitu pula dengan kamu. Mungkin kamu sudah menganggap orang ini seperti bagian hidup kamu. Sangat berarti sebenarnya, ya. Di sini ada kekeluargaan, saya nggak tahu apakah kamu sama dia itu ada ikatan keluarga atau kamu atau dia sama-sama atau saling saling mengenal keluarga keluarga masing-masing gitu loh. Udah deket, deketnya pakai banget gitu. Oke, lanjut ya. Koneksinya berarti sebenarnya walaupun mungkin kamu terpisah, tapi kalau kamu kenal ibunya, pak pakdenya, neneknya, eh, tacinya gitu ya, cecenya, mungkin ya masih nyangkut aja gitu loh energinya, nggak bisa lepas sepenuhnya. Lanjut ya. Justice. Justice ini kalau saya sih merasakannya walaupun artinya itu adalah keseimbangan ya. Saya melihat secara energi ya mungkin bisa jadi energi kamu sama dia imbang lah. Mungkin ada, tapi yang saya rasakan adalah seperti ini. Siklus kehidupan atau roda kehidupan yang naik turun ya. Tidak selamanya orang di bawah, tidak selamanya orang di atas. Roda itu berputar. Mungkin ada situasi kondisi atau koneksi yang seperti itu. Mungkin kamu dulu ya di bawah ya, dia tinggalkan kamu di bawah, sekarang kamu di atas. Apakah dia di bawah? Bisa jadi seperti itu. Artinya ini adalah keseimbangan ya. Jadi secara energi
koneksinya itu seperti ada karma sih yang dijalani, ya. Baik, karma buruk, baik untuk kamu, baik untuk dia. Oke, lanjut. Oke. Teman-teman di sini, baik kamu atau dia, koneksinya sebenarnya ada kebimbangan. Walaupun secara koneksi kalau saya bilang adalah ya, kuatnya seberapa ya, berapa kilo kuatnya atau berapa ini satuannya, nggak ada satuannya, ya, nggak ada satuannya. Nggak ada satuannya. Oke, ada yang sudah berkeluarga ya, entah kamu, entah dia, entah salah satu dari kalian. Yang jelas di sini Ten of Pentacles dan di sini adalah Four of Wands. Four of Wands itu adalah hubungan yang stabil. Saya nggak tahu ya, kalau secara koneksi, sejauh apapun kalian itu berpisah, terpisah, memblokir, tidak berkomunikasi. Tapi ada yang bau-bau ya, bau-bau keluarga, bau-bau pertemanan sehingga nggak bisa begitu begitu saja terus hilang-lang. Contoh ya, kalau reunian, ini teman ya, kamu sama dia berteman ya, kemudian reunian, pasti akan teringat. Itu manusiawi sekali, itu normal aja, normatif ya. Jadi tiba-tiba ingat atau mungkin ada yang nanyain atau kamu, otomatis teringat kemudian, dia datang nggak ya reuni? Nah, seperti itu. Ini contoh saja, begitu pula mungkin di situasi-situasi lainnya, yang jelas kamu sama dia secara koneksi walaupun terpisah jauh, ada sangkut paut atau, hal-hal yang sifatnya itu nggak bisa dilepaskan. Jadi secara koneksi jelas ya, ada, sulit untuk bisa dilepaskan. Kalau soal perasaan di sini bukan ke arah lebih ke perasaan, tapi lebih ke hal yang nyata koneksinya, ya. Bukan hubungan batin ya, tapi koneksinya secara nyata. Bisa-bisa bisnis, umpamanya bisnis ya. Kan selalu terkait atau teman kantor, orangnya sudah nggak sama kamu atau mungkin pernah meninggalkan kamu, kamu sukses, dia mengagumi kamu naik pangkat seumpamanya, tapi dalam satu circle. Ya, jadi nggak bisa, nggak blas gitu, nggak sama sekali gitu nggak bisa. Oke, sampai sini jelas? Jadi ini temanya teman-teman, silakan kamu reka-reka, kamu pilih-pilih, kamu sesuaikan mana yang kira-kira memang cocok sama kamu ambil ya. Kalau memang nggak cocok sama sekali ini adalah pembacaan rame-rame banyak orang, energinya massal, yang ketarik yang dominan, yang ditunjukkan oleh semesta hanya ini. Oke, silakan kalian pilah dan pilih. Oke, ambil positif, buang yang negatif. Kalau judul, apa ya judulnya? Kau yang tak tak bisa, apalah nantilah, apalah ya. Saya belum mikirin soal judul, kita mau lanjut. Kita mau lanjut soal melihat energi kamu ke dia sebenarnya seperti apa. Ini bisa dijadikan kamu menjadikan kamu lebih yakin ya. Kalau memang yang kamu rasakan bukan ini ya, walaupun mungkin ini kamu ya, mungkin cuman berapa persen aja yang cocok sama kamu. Saya lihat ya, energi kamu ke dia yang ditunjukkan oleh semesta seperti apa, kita lihat sama-sama. Energi kamu ke dia seperti apa sih? Kalau saya rasakan, kamu sebenarnya kalau diperhatikan sama dia atau dia ada gelagat gelagat untuk mendekati kamu atau menunjukkan perasaannya ke kamu ya. Ya seneng sih ya, bangga. Tapi di sini saya merasakan nggak tahu ya, apakah kamu angkuh merasa bahwa, lihat nih aku udah seperti ini sekarang ya. Ada kebanggaan lah seperti itu. Dan agak cuek-cuek sama dia atau sebenarnya kamu seneng gitu, kamu seneng atau bahkan kamu berharap. Coba saya lihat, apa yang ditunjukkan semesta? Semoga energi kamu ya, energi kamu ke dia seperti apa? Kamu biasa aja loh, kamu nyantai-nyantai, ya seneng sih, cuman gini, ya pokoknya kamu nggak toksik, pokoknya kamu nggak, yang simpel-simpel aja, pokoknya kamu nggak toksik, kamu nggak aneh-aneh, ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, aku nerima aja, gitu. Bener nggak sih? Tapi yang jelas di sini ada batasan-batasan yang kamu buat ya. Asal nggak gini, asal nggak gitu. Ya, oke lanjut.
Oke. Ya, di sini ada kewaspadaan sih. Waspada dan takut, masih khawatir gitulah. Ya, kalau mau datang cuman berteman, cuma nyapa, nggak apa-apa, buka komunikasi, nggak apa-apa sih. Tapi kalau untuk lebih nanti dulu, ya. Aku seperti ini sampai di titik ini perjuangan aku, ya. Jadi aku nggak mau dong jatuh lagi atau kecewa lagi hanya karena kamu datang lagi di dalam kehidupan aku atau aku karena aku menerima kamu lagi, gitu. Intinya energi kamu ke dia lebih berhati-hati. Wah, saya nggak tahu ya, saya merasakan sedikit, mungkin ini energinya sedikit sekali ya dari beberapa yang nonton. Ada energi seperti kesombongan sih, kayak jumawa gitu loh. Ini loh aku ya, setelah kamu tinggalkan aku lebih oke, gitu. Kok ada W-nya? Udah. Oke oke. Waduh waduh waduh, ya. Sekarang aku stabil ya, tanpa kamu atau dengan orang lain, gitu ya. Impianku banyak yang terwujud, Seven of Pentacles, ini Four of Wands. Kemudian di sini, oh, aku sekarang itu fokusnya untuk cari duit, fokus sama hal-hal yang bisa membahagiakan aku, bukan kamu yang pernah menyakitiku, Three of Swords, ya, ini Eight of Pentacles. Iya kalau hubungan baik, ya nggak apa-apa sih, ya nggak apa-apa. Apa, sambil aku pamer sedikit, kalau aku lebih oke tanpa kamu, iya, setelah kamu tinggalkan aku lebih oke. Sekali lagi, ini general, nggak semuanya yang seperti itu, ya. Bijak-bijak, yo. Oke lanjut ya. Kalau energi dia ke kamu seperti apa? Energi dia ke kamu. Energi dia ke kamu seperti apa? Bunda kartunya kok hitam-hitam? Ya nggak tahu sama semesta tadi kayaknya sreknya ini. Kita lihat ya, energi dia ke kamu seperti apa? Oh, saya lihat pengen nyelek apa ya? Pengen mepet. Energi dia ke kamu. Lu. Ten of Cups. Energi dia ke kamu. Loh, kita ini kan dulu pernah baik ya. Gak ada salahnya dong kalau kita menyambung tali silaturahmi. Ayo jangan putus tali silaturahminya. Pinjam dulu 100 dong untuk kami. Nah, apaan itu? Ya mungkin di sini lebih guyon-guyon ya, guyon. Jadi saya lihatnya di sini si dia ini energinya ke kamu, walaupun dia pernah meninggalkan kamu, saya nggak tahu ya apakah dia merasa bersalah atau enggak saat meninggalkan kamu, atau saat mengabaikan kamu, saat waktu itu ya. Ini orang lama ya teman-teman, nggak ada orang baru, nggak ada orang baru. Ya, jadi kalau kamu memikirkan orang baru, mungkin kali ini bukan bacaan untuk orang baru. Kalian bisa nonton video saya yang lain. Si orang lama ini ya, nggak tahu tiba-tiba terbangkitkan, tersadarkan, atau memang selama ini kamu memang tidak pernah dia lepaskan dari ingatannya, dari energi, dia tidak melepaskan energi kamu di dalam hidupnya, dan dia tetap merasa kamu adalah bagian dari hidupnya, seperti yang saya bilang tadi, secara koneksi. Berarti yang koneksinya lebih kuat merasa kamu itu adalah bagian dari hidupnya, ya dia, energi dia ke kamu. Oke, Hierophant. Hierophant itu aturan, hubungan yang berdasarkan aturan, atau hubungan bertingkat. Saya nggak tahu, dia ini siapa kamu. Hierophant itu seperti guru dan murid, ya. Hubungan keluarga, hubungan pernikahan, hubungan-hubungan yang diatur sama hukum adat, hukum norma-norma keluarga, norma-norma eh, suku tertentu, norma-norma atau hukum-hukum pemerintahan, atau hukum atau aturan-aturan dalam perusahaan, aturan dalam lingkungan, atau aturan agama. Ya, jadi orang ini energinya ke kamu. Wes pokoknya ini ada kunci, kunci di sini. Artinya
Dia merasa walaupun apapun yang dia lakukan ke kamu dulunya, dia merasakan kamu itu, ya itu tadi bagian hidupnya. Apalagi kalau kalian punya ikatan secara aturan tadi, jadi nggak pernah lepas energinya, energi dia ke kamu. Ace of Wands, ya. Ace as, satu, awalan. Wands itu tindakan, perbuatan. Ini ada awalan untuk supaya akrab lagi, supaya hubungan secara aturan-aturan tadi itu tidak terputus. Ace of Pentacles, loh, Six of Wands. Saat kamu oke, dia ingin diakui juga, ya, deket sama kamu. Ada kebanggaan dari dia, kalau bisa deket lagi sama kamu. Tapi ini kok kayak minta duit ya? Gini, ini kartu koin, Pentacles, 5 sisi, penta. Penta bahasa Maduranya, penta, diminta. Jadi dia meminta, nggak selalu materi sih, tapi dia ini berharap untuk bisa, eee, minimal bisa memulai untuk hubungan baik lagi sama kamu, intinya seperti itu. Paham sampai sini? Saya lihat koneksinya secara energi kau ke dia, dia ke kamu, terkoneksi enggak? Kalau memang tidak, kalau salah satu ya, terutama kamu membatasi, saya lihat kamu nggak batasin sih. Jadi saya lihat mungkin, saya kira ya, mungkin energinya masih nyambung aja. Saya lihat koneksi energi. Dua, saya nggak ambil ya. Ada sekilas tadi Six of Cups, orang lama, kenangan. Oke. Ini bisa ada yang sudah ditampakkan, ada yang masih dipendam di dalam hati koneksinya. Kamu gayanya seperti ini karena mungkin kamu sibuk ya. Tapi mungkin diam-diam, terutama saat malam, the moon ini banyak muncul beberapa hari terakhir ini. Jadi saat malam mungkin saling terkoneksi. Oke, lanjut ya. Bisa juga ini mimpi. Ada yang hadir dalam mimpi. Cuman menurut saya ya, hati-hati sama mimpi. Jin itu pintar masuk dalam mimpi manusia, mempengaruhi akidah. Ya, seakan-akan begini dan begono. The Hermit, ya. Saya lihat kamu masih dalam perenungan, ya. Ya merenung ya enggak sih, karena ada yang kamu fokuskan. Kalau saya lihat koneksinya ini ada pembelajaran ya, Hermit itu lebih ke refleksi diri ya. Jadi mungkin kamu atau dia juga sempat adanya refleksi diri, pembelajaran atas hubungan kamu di masa yang lalu, ya kau dan dia. Five of Cups, ya. Saya melihatnya dia lebih, ya, dia yang meninggalkan tapi dia yang stres. Ya salahmu dewe, mungkin gitu. Ah, kan judgment, ada karma. Jadi orang yang meninggalkan kamu, mungkin ya apa yang kamu rasakan dulu, eh, sempat ditinggalkan oleh dia. Kemudian kamu terpuruk, kamu bangkit dengan sendirinya, dengan usaha dan upaya kamu, dengan ridhonya Tuhan. Kamu bangkit, kamu sukses, kamu bersinar, dia malah kebalikannya, ya, seperti roda kehidupan. Ada kebangkitan di sini. Kebangkitan kamu sudah sukses. Kebangkitan dia sadar. Sadar bahwa dia pernah punya salah sama kamu, meninggalkan kamu, mengabaikan kamu, mementingkan hal lain. Sok cuek. Padahal koneksi antara kamu sama dia sebenarnya sulit untuk dipisahkan. Ya. Agak maksa sih dia waktu itu. Ya. Mungkin karena mendengarkan egonya. Sekarang dia mungkin ada penyesalan. Kalau saya lihat ada penyesalan ya. Kalau nggak ada penyesalan, rasa bersalah atau penyesalan nggak mungkin ada. Ace of Wands dan Ace of Pentacles. Seperti gini loh energinya dia. Ayo kita awali lagi yuk. Kita mulai dari nol yuk. Ini tapi dari satu ya. Kayak SPBU.
Jadi seperti itu, oke? Saya nggak perlu lagi lihat energi kamu ke dia, saya lihat energi dia ke kamu ya. Energi dia ke kamu dalam artian, apakah dia ini merasa bersalah benar sih? Apakah dia itu memang pengen menjalin hubungan baik sama kamu atau ada maunya, ya? Itu yang kita lihat. Yuk, kita lihat ada maunya. Saya mau pakai kartu remi teman-teman, ya. Jangan salah, remi saya oke. Saya lebih senang dulu itu pakai remi. Saya mau lihat ya. Sebenarnya adakah penyesalan, rasa bersalah. Saya mau ambil dari sini sedikit aja. Nanti saya gabung dengan oracle, remi dan oracle. Kenapa? Nggak pernah dipakai ya, kasihan. Saya lihat ya, dia menunjuk kamu untuk apa? Ada yang keluar. Ace juga, as ya, tapi ini Ace of Sword ya, lebih ke Ace of Sword. Dia sering kepikiran kamu soalnya. Ya, kalau sering kepikiran mungkin karena rasa bersalah atau menyesal. Mulai kepikiran kamu terus. Ini bahannya beda, bukan kertas teman-teman, PVC. Bukan pipa lo ya. Dua, nggak apa-apa. Waduh, waduh, ingin harmonis lagi. Inginnya harmonis. Tapi kenapa saya lihatnya kamu agak membatasi ya teman-teman ya. Kamu agak membatasi di sini. Entah kamu sibuk atau karena kamu males. Ingin apa dia? Ingin harmonis lagi. Ada usaha untuk biar kamu ketarik energinya loh. Page of Wands. Ya, pengen banget deketin kamu. Untuk apa? Paling tidak untuk membuat hati kamu terbuka untuk dia. Emang kalau sudah diterima, dia mau ngapain? Nanti kita lihat. Kita lihat dulu. Dia menuju kamu untuk harmonisnya loh. Tulus nggak? Wih, kepikirannya banget loh. Ayolah, lihat aku. Noleho ke aku. Ya, aku kepikiran kamu. Aduh, ada joker. Walaupun mungkin saya lihat secara effort mungkin belum. Atau nggak begitu kentara ya. Waduh. Dia agak sakit hati loh kalau kamu seandainya kamu mungkin membalas ya, nggak memperhatikan dia. Dia nggak bisa lupa. Dia nggak bisa lupa sama kenangan sama kamu. Juga mungkin dia nggak bisa lupa akan kesalahannya. Jadi dia ada merasa bersalah. Karena pernah meninggalkan kamu. Eight of Cups. Ya, oke. Ini keluar lagi. Berat dia kalau nggak minta maaf. Jadi mungkin lebih banyak rasa bersalah ya. Jadi dia ingin menjelaskan atau ingin klarifikasi kenapa dia dulu memperlakukan kamu seperti itu ya. Coba saya lihat lagi sih. Dia mau apa? 3 aja dari sini. Menyesal dia ya. Merasa bersalah. Emang mau ngomong apa? Nanti kita lihat ya. Mau ngomong apa dia? Pengen ngomong apa? Ya, energinya pengen ngomong apa? Saya ambil 3 dari sini ya.
Ngapain? Dia kok pengen mendekat ke kamu lagi? Oh, 2. Nggak mau aku. 2 lagi. Nggak apa-apa wis. Mungkin memang disuruh 2. 2 aja ya. Sama bottom ya. Di sini healing heart dan di sini break up aspiration. Oke, ternyata dia di sini itu tahu bahwa kalau waktu kamu meninggalkan dia meninggalkan kamu, kamu sakit banget, terus kamu healing sendiri. Sebenarnya dia di sini ada rasa takut-takut ya, jangan-jangan kamu healing, kamu susah payah, aku datang lagi ke dalam kehidupan kamu malah merusak suasana. Ada takut-takut di sini. Kaset kenangan, banyak kenangannya kamu sama dia. Bottomnya ini apa ya? Sorry. Udah ya tadi, bottomnya udah. Oke, kita lihat ungkapan penyesalan rasa bersalahnya. Apa sih ungkapannya? Kita lihat ya. 3 wae ya, 3 aja. Ungkapan rasa bersalah, penyesalan apa sih yang mau dia yang sebenarnya di dalam hatinya itu ya, mungkin belum tersampaikan atau mungkin sudah disampaikan. Kalian sesuaikan saja dengan yang kamu alami secara nyatanya. Lebih percaya hal yang nyata daripada kartu, ya. Tapi belum tentu juga yang nyata itu adalah kebenaran. Yang kamu lihat belum tentu kebenaran. Kita lihat ya, ungkapanmu apa? Isi hatimu yang ingin kau ungkapkan, yang terpendam. I lost myself for a little while. Loh kan, aku kilaf waktu itu, ya. Dan aku setelah itu, aku merasa seperti kehilangan diriku sendiri tanpa dirimu. Alah brekedek ya. Kita lanjut ya. Itu ungkapannya dia. I will wait for you for a sign from you. Jadi dia menunggu tanda dari kamu, tuh kan? Kamu sepertinya membatasi. Mungkin kamu nggak membuka akses ya untuk dia, nggak buka blak. Bunda dia yang blokir, ya. Sampai sekarang pun diblokir. Loh, kalau kalian nonton dari awal tadi, sekarang sudah 37 menit ya. Kamu lihat, di sini adalah orang yang sudah gelagatnya atau sinyalnya sudah jelas. Kelihatan kalau dia mendekati kamu. Kalau sudah blokir ya jelas, dia nggak dekatin kamu. Berarti ini bukan bacaan untuk kamu. See? Ya, lanjut ya. Maaf ya teman-teman untuk yang sudah mengerti. Saya itu tadi menjelaskan untuk yang belum mengerti. I wish I had treated you better. Nah, ternyata di dalam hatinya dia ingin memperbaiki sikapnya, ingin mengklarifikasi kekilafannya waktu itu, dan dia juga ingin memperlakukan kamu lebih baik, memperbaiki sikapnya. Jangan sampai membuat kamu terluka lagi. Jadi dia datang untuk semoga aja ya, semoga datang dengan versinya yang lebih baik gitu. Saya nggak tahu yang terbaik atau enggak. Kita kan nggak tahu ke depannya, ya enggak? Oke. So many things reminds me of you. Dia selalu ingat sama kamu. Toh, seperti yang saya bilang, kenangannya nggak bisa hilang. Mungkin rasa bersalahnya itu yang besar ke kamu. Oke, lanjut ya. Terus dia maunya apa? Kalau kamu nerima itu loh, dia mau apa? Mau apa sih? Mau temenan aja, saudara-saudaraan aja. Yang penting hubungannya sudah baik aja. Ya, coba kita lihat. Atau ingin menikahimu, bila itu memungkinkan, ya kan? Bila itu memungkinkan. Jadi silakan kalian sesuaikan dengan situasi kondisi kamu sama dia ya. Kita sama-sama punya pasangan kan nggak mungkin. Lah ya memang nggak mungkin, berarti kan tidak memungkinkan. Berarti ini bacaannya mungkin untuk orang yang memungkinkan gitu loh. Coba kita lihat, apa sih, dia kalau kalau kamu menerima itu loh, mau apa ya. Ini pun sudah jelas ya, tapi kita mau memperjelas lagi supaya lebih dalam ya. Maunya apa kamu? Pengen apa? Kalau sudah harmonis mau apa? Harmonis aja? Atau hanya mau dimaafkan aja? Atau mau menjalin hubungan lagi? Hubungan yang seperti apa? Kita lihat ya. Semesta tunjukkan dong. Semoga ditunjukkan yang bagus.
healing family issues. Nah, family. Saya nggak tahu dia ini, eee, apakah masih ada hubungan family ya, masih ada hubungan family, hubungan keluarga, atau kamu sama dia sudah kayak keluarga, atau salah salah satu atau satu sama lain itu sudah kenal sama keluarganya gitu loh. Di sini untuk memperbaiki hubungan keluarga supaya nggak nggak ya biar harmonis saja, supaya jadi keluarga lagi. Nah, hubungan kekeluargaannya supaya baik lagi, wis, ya. Berarti dia ini memang nggak ingin musuh-musuhan, ya, dia ingin love yourself first. Tapi di sini dia juga, ada kekhawatiran seperti yang saya sampaikan tadi di kartu yang ini ya, reminya, bahwa dia takut juga kalau dia hadir lagi ke dalam kehidupan kamu membuka luka lama ya, bikin kamu nggak nyaman. Yang penting dia ingin memastikan bahwa kamu itu, kalau sudah nyaman mungkin dia akan masih pikir-pikir lagi untuk mendekati kamu lagi. Karena apa? Dia takut kalau dia datang merusak suasana hati kamu, kehidupan kamu, ya. Give your relationship a chance. Dia ingin ada kesempatan itu aja. Entah kesempatan untuk menyampaikan ini, ngomong, mengklarifikasi, atau harapan dia yang paling tinggi adalah kita bisa harmonis lagi kayak dulu. Itu sih. Dia di sini ya, ada memanfaatkan momen-momen atau memanfaatkan teman-teman atau yang ada kaitannya sama kamu sama dia ya. Dia di sini ada usaha, saya lihatnya ada usaha ya untuk supaya jadi keluarga lagi lah. Ya, jadi keluarga lagi. Keluarga dalam tanda petik bukan terus kakak, adik, ibu, pakde, bude bukan ya. Jadi keluarga lagi, harmonis lagi. Itu sih saya lihat ya, untuk tambahan aja untuk inisial bisa cocok bisa enggak ini hanya tambahan saja. Kalau gitu nggak usah. Mau pakai inisial karena banyak juga yang suka untuk memantapkan. Yang penting bacaannya ya. Kalau memang inisialnya nggak ada, bacaannya sih oke untuk kamu ambil bacaannya aja, inisialnya nggak usah. Tapi jangan inisial aja ya. Ini untuk lebih memantapkan yang bacaannya cocok. Ya, inisial kamu, inisial dia, inisial apapun di antara kalian berdua. Cukup berisik. F, Y, Yuli, B. Kok nggak ada P ya? F, Y, P, B, C, C, E, D. N. Kelihatan ya? N, J. Oh, nggak ada yang itu ya. Yang gini nggak ada ya. Yang nggak keluar sama sekali. Kotak-kotak ini. K, X. Berarti ini ada yang sudah mantan. Memang banyak yang mantan. Tapi kalau mantan sudah nggak menunjukkan gelagat apa-apa menuju kamu ya mungkin bacaannya bukan ini. Ambil yang positif aja. Ambil yang mungkin sesuai dengan harapan kamu. Yang tidak sesuai harapan kamu abaikan saja. Anggap saja itu bacaan untuk orang lain. Energi orang lain yang terbaca. Oke. Ini inisialnya silakan kalian sesuaikan. Bisa cocok bisa enggak. Terus sarannya gimana sih Bunda? Apakah diterima apa enggak? Lihat-lihat. Kalau kamu memang healingnya sudah oke. Memang di sini tampak situasi kondisi kamu atau energi kamu sudah stabil, ya. Tapi saya takut Bunda, kalau saya sudah stabil dia datang, nanti aku kalau jatuh lagi gimana? Kalau kamu takut mending enggak, ya. Jadi, jangan selalu menjadi manusia yang ragu-ragu dan takut terlalu khawatir dengan hal yang belum terjadi. Paling tidak minimal kamu bisa mengukur kapasitas kamu sendiri. Apakah mampu atau tidak ya. Kalau kamu merasa masih ragu-ragu mending enggak. Tapi kalau kamu sudah yakin bahwa aku bisa, aku sudah settle ya, sudah stabil, kamu mau datang, kamu nggak datang, kamu datang dengan energi negatif, positif, dengan energi apapun, aku siap ya, ya nggak apa-apa. Jadi permasalahannya bukan di dia. Apakah dia datang dengan niat baik atau enggak? Apakah dia datang nanti begini begitu? Kalau kamu sudah nggak yakin, dia datang dan kamu juga nggak yakin kamu mampu menerima dia, takut begini begitu mending enggak. Tapi kalau kamu yakin,
nggak apa-apa. Jangan di tengah-tengah, jangan ragu-ragu, ya. Kalau ragu-ragu mending enggak, oke? Itu yang pertama dari saya. Yang kedua, sebenarnya nggak ada masalah ya, kalau dia datang, kamu kan sudah proses healing, mungkin ada yang sudah selesai healingnya, sudah oke, sudah stabil. Dia datang nggak apa-apa, tapi kan, kamu selama proses healing kan kamu mengambil pelajaran. Kamu tahu, eee, bagaimana cara menyikapi dia. Ya bukan berarti, "Ah, nggak mau ah, saya mau blokir aja, saya nggak mau. Ih, jijik." Ya nggak, jangan ya. Nanti energi kamu negatif lagi. Sia-sia dong kamu sampai di titik sekarang ini kamu sudah oke seperti ini. Kalau kamu ingin, eee, menjaga posisi kamu yang stabil seperti ini, kamu menganggap dia, ya udahlah itu masa lalu, ya nggak apa-apa, abaikan. Tapi kalau kamu oke lah, namanya juga manusia harus saling memaafkan, jangan putus tali silaturahmi ya. Tapi aku punya batasan, kalau lebih dari batasan saya mending enggak. Oh itu lebih bagus. Batasan itu seperti apa Bunda? Kalau kamu datang ke aku hanya untuk menarik perhatianku, kemudian mendapatkan, hatiku, kemudian kamu memanfaatkan aku dan kamu mau pergi lagi, modelnya masih sama, gelagatnya sama yang dulu, bisa red flag, ya mending nggak usah, gitu. Wes ya, itu pesan dari saya bisa diambil bisa enggak. Oke, sekarang saya mau ambil kartu pesan semestanya. Ini pun juga bisa kalian ambil, bisa kalian abaikan. Apa ini? Trust. Transformation occurred through acceptance. Ya, jadi gini, transformation occurs through acceptance. Kamu kan sudah bertransformasi ya. Jadi kamu tahu, layak nggak dia? Kamu terima. Once you accept the current situation, it will automatically transform. Jadi kalau kamu sudah menerima dia, ya sudah, kamu harus paham risikonya, konsekuensinya. Kalau kamu nggak siap sama itu mending nggak usah. Oke, jadi ini lebih kepada kepercayaan, tapi bukan kepercayaan kepada dia, tapi kepercayaan kepada diri kamu sendiri. Apakah kamu mampu menerima dia? Yakin bahwa kamu nggak akan tumbang lagi. Lanjut. Surrender. At time we must surrender the old before something new can enter our life. Let go and all will work our. Seperti yang saya sampaikan. Selain boleh menerima, oke monggo. Ada juga yang udah nyerah aja lah. Itu kan sudah masa lalu. Ya, masa lalu biarlah berlalu, bukalah lembaran baru atau bukalah pintu untuk hal-hal yang lebih baru. Yang lawas ya sudah, jadi hal usang, jadi barang usang, rosokan, ya. Jadi silakan kalian pilih. Jadi semesta tidak memberikan kamu harus begini dan begitu. Kalian filter sendiri. Kalian sesuaikan dengan kemampuan atau kapasitas kamu. Lanjut. When it comes to matter of the heart. Kalau memang permasalahan dari hati, perasaan, ya ini kan nggak bisa. Kalau saya bilang harus begini dan begitu, tapi perasaannya masih cinta, masih berharap, ya wangel, ya gitu loh. Jadi kalau memang permasalahannya ini dari hati, there is no right or wrong, ya. Jadi tidak ada permasalahan yang begini salah atau begini yang benar, ya. Karena masalahnya hati, hati itu sulit, ya, ribet. Jadi kalau mau ngikutin hati atau ngikutin akal sehat atau mengikuti normatif hal-hal yang sifatnya, eee, norma umum ya, silaturahmilah ya, saling mendoakan itu kan hal-hal yang normatif ya. Terserah mau pilih yang mana, mau pakai hati, akal sehat, atau hal-hal yang seperti itu. Jadi kita membuat satu langkah, satu keputusan ya, untuk melangkah. Itu kan harus ada dasarnya. Kalian mau pakai dasar apa? Pemikiran kamu sendiri, pemikiran umumnya orang, atau mungkin dengan landasan-landasan, keilmuan, ilmu agama, ilmu apapun ya. Every choice you make you expands your understanding of life and love. Sebenarnya apapun pilihan yang kamu buat ya, itu bisa membuat kamu menjadi lebih mengerti akan arti hidup dan arti cinta, cinta kasih yang saya bahas di sini bukan cinta-cintaan ya. Jadi kembali ke kamu ya, kamu yang ngerasakan, saya cuman yang baca, kamu ambil, kamu pilih bagian-bagian yang menurut kamu cocok, menurut kamu manfaat, menurut kamu positif. Ya,
Sekali lagi ini adalah pembacaan general untuk banyak orang. Kalau untuk kalian sendiri itu personal, konsultasi pribadi, nggak campur aduk seperti ini sehingga kamu bingung untuk memilih dan memilah mana yang memang energi kamu yang ketarik ke sini. Caranya adalah ketiknya daftar tarot. Ketik yang lain mungkin tidak akan terbaca dan pastinya tidak akan ditanggapin. Karena kalau chatting WA, WA ya, bukan DM, bukan DM TikTok, bukan DM Facebook, bukan DM Instagram, bukan juga komentar di YouTube, ya. Jadi chatting WA admin saya dengan ketik daftar tarot. Selain itu tidak terbaca karena dari sekian banyak di daftar chatting ya, yang tampak daftar tarot itu yang dibalas. Kalau kamu ketik daftar tarot kemudian di bawahnya masih ada, "Kakak kok nggak dibalas gini-gini," malah nggak kebaca. Jadi daftar tarot kemudian tunggu. Ya, kenapa slow respon? Karena jam kerja kami jam 15 sampai jam 20 waktu Indonesia Barat. Ya, jam 3 sore sampai jam 8 malam. Jadi kalau memang kalian chatting-nya itu subuh ya, atau chatting-nya itu pagi-pagi atau tengah malam ya mungkin memang tidak terbaca, akan dibuka HP-nya, akan diaktifkan. Ya baik-baiknya Kak Flori kalau memang di luar jam kerja dia mau bales. Tapi yang jelas kalau jam kerja memang waktunya itu sedikit aja untuk membalas. Karena apa? HP itu juga saya pakai untuk personal reading, untuk membacakan. Karena pembacaan saya itu live ya, dengan video call. Jadi kalian bisa lihat bagaimana kartunya keluar, apa yang kalian ingin tanyakan ditanyakan saja karena saya tidak membatasi pertanyaan. Nggak ada harga satu pertanyaan berapa, nggak seperti itu aku, ya. 1.000 pertanyaan pun nggak apa-apa, yang jelas saya hanya menyediakan 15 menit dan 30 menit, 100.000 dan 200.000, ya. Jadwalnya kalau sementara ini memang masih padat, masih padat. Jadi mungkin, eee, daftar sekarang, ya mungkin 3 hari lagi, oke, di jam kerja kami. Nggak bisa Bunda, saya bisanya pagi, berarti kita nggak berjodoh ya. Banyak tarot reader yang lain, bisa ke tarot reader yang lain, seperti itu. Karena memang jam kerja saya jam segitu, bisanya jam segitu. Oke, jadi itu caranya. Lah nomornya mana nomornya? Nomornya ada di deskripsi video YouTube atau di, beranda YouTube saya. Tentang Julie Hakim Tarot di situ ada. Nomornya Kak Flori, admin saya. Kenapa kok nggak dipasang di platform lainnya? Memang nggak mau ya, memang nggak mau. Jadi, memang saya memfilternya untuk orang yang sungguh-sungguh mau reading seperti itu, ya. Dan memang melewati Kak Flori. Kalau sudah lolos Kak Flori ya ketemu saya, yang ngatur jadwal-jadwal Kak Flori. Oke, terima kasih banyak yang sudah nyimak, semoga bacaan ini manfaat sehingga berkah-berkah untuk saya yang membacakan dan berkah untuk kalian yang sudah nonton. Yang subscribe saya doakan berkah untuk kamu, yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe, dukung channel ini dengan like, share, juga komen. Dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya. Kalau kalian menemukan video saya ini di platform yang lain semuanya itu potongan. Jangan lupa di-follow dan kalau ingin lihat fullnya ada di YouTube. Terima kasih banyak semuanya dan sampai jumpa di video saya yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.